Selamat pagi, senang sekali pagi hari ini kembali menjumpai Anda semuanya di rumah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Mari kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama seri pelajaran Elia bagian yang pertama. Hari ini kita akan lanjutkan dan kita masuk ke seri yang kedua. Mari kita baca sama-sama 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama dan seterusnya. Saya akan bacakan ayat demi ayat, saya akan berhenti di mana nanti saya akan berikan penekanan firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat yang pertama lebih dulu dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Stop sampai di sini dulu. Inilah yang sudah kita pelajari di hari Minggu kemarin. Bagaimana ketika Elia berkata hujan tidak akan turun, hujan pun tidak turun. Dan ketika Elia berkata hujan turun, maka hujan pun turun. Seolah-olah dalam perkataan Elia ada kuasa yang luar biasa. Dan nyatanya itu yang terjadi. Kemarin kita belajar kenapa Elia bisa mengalami mujizat yang sedemikian besar. Apapun yang dia katakan itu terjadi. Yakobus menulis seperti ini, bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita. Artinya Allah mau kalau Elia mengalami, kita pun mengalami. Jadi kalau Alkitab berikan keterangan, tolong perhatikan baik-baik. Kalau Alkitab berkata Elia ini manusia biasa, bukankah kita ini juga manusia biasa sama seperti Elia? Bahkan firman Tuhan berkata Elia manusia biasa seperti kita. Artinya kalau Elia mengalami, kita pun bisa mengalami. Ada dua hal yang kemarin kita pelajari. Hal yang pertama adalah doa yang lahir dari iman. Iman menentukan mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah ketika Elia sungguh-sungguh berdoa. Jadi ada dua hal yang saya ingin jemaat Tuhan praktek. Pertama, percaya kepada Tuhan. Iman artinya percaya. Percaya bahwa di dalam Tuhan segala perkara mampu Dia lakukan. Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Saudara-saudara, iman artinya percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Iman artinya tidak pernah curiga sedikit pun kepada Tuhan. Sekalipun kita mengalami masa-masa tersulit dalam hidup kita, jangan pernah sekali-kali curiga kepada Tuhan bahwa Tuhan melakukan yang tidak patut, yang tidak adil kepada kita. Percayalah Dia Bapa yang baik bagi kita semuanya. Dia izinkan masa sulit terjadi. Itu artinya bahwa Tuhan akan berikan kemampuan dan kekuatan untuk kita sanggup menanggungnya. Saudara-saudara, ayat yang pertama, kekeringan terjadi. Berapa lama Alkitab menulis dalam kitab Yakobus? 3,5 tahun. Pertanyaan saya, apakah Elia mengalami masa kekeringan itu? Jawabannya adalah iya. Elia pun mengalami masa kekeringan itu. Bukankah dia nabi Tuhan? Bukankah dia hamba Tuhan? Maka saya ingin mengatakan kepada saudara, Anda Kristen tidak Kristen, Anda hamba Tuhan bukan hamba Tuhan, segala masalah mungkin saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi saya ingin menggarisbawahi buat Anda yang berpikir, dulu saya belum percaya Yesus, saya baik-baik saja, saya tidak pernah punya masalah seperti sekarang. Kenapa justru sekarang saya percaya kepada Yesus, masalah datang silih berganti?
Ingat, Yesus tidak pernah menjanjikan kemudahan bagi setiap orang yang mengikutnya. Justru Yesus berkata seperti ini, barang siapa mau mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan memikul aku. Dengan kata lain, tidak pernah ada kemudahan yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak pernah memberikan iming-iming, ikut Yesus kaya, ikut Yesus sembuh, ikut Yesus semua ada jalan keluar. Saya percaya di dalam Yesus itu bisa kita alami semuanya. Bukankah dia yang sama berkata bahwa dia yang kaya jadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya? Bukankah oleh bilurnya kita semuanya sembuh? Bukankah Alkitab juga berkata pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa? Tidak pernah melebihi kekuatanmu dan dia adalah Allah yang setia memberikan jalan keluar kepadamu. Anda bisa menangkap artinya bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Tapi bukan berarti kita semuanya tidak mengalami masalah dan penderitaan. Bahkan kalaupun Anda adalah orang yang begitu setia melayani, tetap saja Anda akan diizinkan Tuhan, diproses Tuhan mengalami masalah. Bahkan ketika Anda sudah memberikan hidupmu sepenuh waktu kepada Tuhan, bukan berarti Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya masalah. Setiap orang mengalami, tapi yang penting adalah bagaimana respon kita ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Amin Ibu Bapak Saudara semuanya. Dan saya sungguh rindu jemaat Tuhan punya respon yang benar. Apalagi ketika Anda sudah setia, Anda sudah sungguh-sungguh. Dan semakin Anda setia sungguh-sungguh, masalah yang Anda alami semakin besar. Jangan pernah Anda berubah setia. Jangan Anda pernah memiliki respon yang keliru ketika itu terjadi dalam hidupmu. Bahkan ketika Anda memberikan bagian yang terbaik dalam hidup Anda untuk Anda persembahkan. Dan nyatanya Anda tidak kunjung menuai. Bahkan keadaan Anda menjadi lebih parah, lebih kurang lagi. Tapi hari ini saya berkata kepada Anda, bukankah kita sepakat, kita memberi bukan karena kita memancing Tuhan memberkati kita, bukan karena itu. Jadi soal kita memberi dan hasil akhirnya seperti apa, saya kira itu bukan lagi menjadi urusan kita. Urusan kita adalah taat melakukan firman-Nya. Amin saudara. Jadi hal yang pertama sudah kita pelajari di minggu kemarin. Hal yang kedua, ayat yang kedua, mari kita baca. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat kedua dan ayat yang ketiga. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kekeringan membuat Elia harus bersembunyi di sungai Kerit. Kenapa dia mesti bersembunyi? Karena Anda tahu, Raja Ahab memerintahkan banyak orang. Nanti Anda baca pasal yang ke-18. Raja Ahab ini berpikir bahwa kekeringan ini terjadi karena ulah Nabi Elia. Karena Nabi Elia mengatakan sesuatu dan benar-benar terjadi, maka Raja Ahab sedemikian marah dan dia perintahkan kepada orang-orangnya untuk mencari kemana Elia ada. Jadi boleh saya katakan bahwa Elia ini target utama yang menjadi incaran Raja Ahab, dicari untuk dibunuh. Pikirnya mungkin kalau dibunuh maka kekeringan itu tidak lagi berkelanjutan saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Kekeringan kadangkala ada hal yang baik buat kita semuanya. Kalau kata bersembunyi kita aplikasikan dalam zaman sekarang, kekeringan membuat kita harus berdiam diri di kaki Tuhan. Sejujurnya, kapan waktu terakhir kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kadangkala Tuhan izinkan masa-masa sulit terjadi, kekeringan terjadi, dan di titik inilah kita ada waktu, ada kesempatan untuk berdiam.
dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, ketika masa kekeringan terjadi dalam hidupmu, ketika pergumulan dan masalah terjadi dalam hidup saudara, maka yang saya ingin sampaikan kepada saudara semuanya hari ini, belajarlah untuk kita semuanya, saudara, jangan bingung dengan urusan kita sendiri. Yang Tuhan mau sebetulnya sesimpel ini. Kalau pergulatan hidup terjadi dalam hidupmu, ambil waktu untuk berdiam dalam hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan apa yang mesti harus kita buat dan harus kita kerjakan. Sayangnya banyak orang Kristen bingung dengan urusannya sendiri ketika masa kekeringan terjadi. Bahasa Jawanya adalah bingungi carpe diem. Masalah terjadi, kita bingung. Bingung, saya harus gini, saya harus gitu. Saya harus pergi ke sana, saya harus pergi ke sini, dan seterusnya. Seolah-olah itu hal yang memang wajar untuk dilakukan. Seolah-olah itu memang hal yang memang perlu untuk dilakukan. Tapi saya justru berkata yang sebaliknya. Ketika masalah terjadi dalam hidupmu, bukan berarti Anda berdiam dan tidak menyelesaikan masalahmu. Ketika masalah terjadi dalam hidupmu, ambil waktu untuk Anda berdiam dan cari Tuhan. Sampai Tuhan kasih petunjuk untuk apa yang harus kita buat dan kita lakukan. Saya berulang kali dalam hidup ini punya pengalaman. Di saat masalah terjadi dan saya berusaha memecahkan masalah dengan apa yang saya harus lakukan menurut pikiran saya sendiri. Berulang kali saya terbentur sana, terbentur sini. Ingat kesaksian minggu saya kemarin. Ketika saya ingin mendapatkan surat sebagai warga negara Indonesia, dan dalam tanda kutip saya bingungi saudara, maka jalan apapun saya tabrak. Maka ketika ada tawaran bayar sekian, surat keluar, saya bayar. Urus ini, urus itu, saya urus semuanya. Hasilnya nol. Tapi ketika saya berdiam dalam hadirat Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan percayalah, Dia Bapa yang baik, dan Bapa yang baik selalu kasih petunjuk kepada anak-anaknya. Anda percaya? Dia bukan Bapa yang diam. Dia bukan Bapa yang tidak berbicara. Dia Bapa yang setiap saat rindu sampaikan isi hatinya kepada kita anak-anaknya. Dan begitu kita berdiam, Tuhan itu selalu berikan hikmat. Dan hikmat Tuhanlah yang membuat keputusan kita tajam, saudara. Situasi bingung seperti ini, banyak orang berpikir, saya harus apa, kerja apa, saya harus lakukan apa, tidak ada yang salah. Justru adalah hal yang bagus untuk Anda berpikir, apa yang mesti saya harus lakukan dalam situasi krisis seperti ini. Tapi hari ini ingat baik-baik, sebelum kita pikirkan semuanya itu, ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, apa yang harus kita buat dan kita lakukan. Saya percaya Tuhan akan tuntun langkah kita. Berdiam bukan berarti tidak lakukan apa-apa. Tolong catat supaya Anda tidak salah paham. Tolong catat supaya Anda tidak jadi orang malas, lalu kemudian Anda berpikir karena Anda ikuti apa kata firman Tuhan. Berdiam bukan berarti do nothing. Berdiam artinya mengambil waktu terima arahan Tuhan. Dan begitu Tuhan kasih arahan buat kita, lakukan seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin saudara. Amin. Bertindak, tapi bukan bertindak yang ngawur menurut pikiran kita sendiri. Ada dua contoh, ada dua orang yang bisa menjadi contoh. Satu orang namanya Maria dan satu orang namanya Marta. Dua orang ini sama-sama cinta Tuhan, tetapi dua orang ini punya karakteristik yang sangat berbeda. Maria adalah orang yang begitu tahu Yesus datang ke rumahnya, dia lupakan segala urusannya, dan dia mau duduk berdiam di kaki Yesus. Marta, saya tahu persis, orang yang juga cinta Tuhan. Dia orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan begitu Yesus datang, dia orang yang dalam tanda kutip bingungi carpe diem.
Begitu Yesus datang ke rumahnya, dia siapkan semuanya. Dia masak luar biasa, siapkan ini, siapkan itu untuk menjamu Yesus. Kelelahan sendiri, kalau sudah kelelahan emosi, kalau sudah emosi menyalahkan orang lain, kalau sudah demikian mulai menilai, menghakimi orang lain. Maka ketika dalam keletihannya, kecapekannya, dia datang kepada Yesus. Mungkin juga dia menyalahkan Yesus. Seolah-olah Yesus tidak mengerti kesibukannya. Makanya dia berkata, guru ini, saudaraku hanya duduk diam. Aku capek, ribut, siapkan ini, siapkan itu. Sampai Yesus berkata, Maria, Maria, kenapa engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara? Satu hal saja yang perlu. Seperti Maria, duduk dekat di kaki Tuhan. Amin, ibu bapak saudara. Jangan seperti Marta, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sebab satu hal saja yang perlu seperti Maria lakukan. Situasi seperti ini kalau kita bingung saudara, kita panik, kita mau apa, kita pikir sana ada peluang iming-iming yang luar biasa. Hari-hari ini iming-imingnya gila-gilaan. Anda tidak usah kerja capek-capek, tiap bulan Anda dapat uang 20-25%, ada tawaran Anda dapat uang 30%, tidak usah ngapa-ngapa. Investasikan saja ke saya. Lalu kemudian ditanya bisnisnya apa, tidak perlu tahu. Yang penting tiap bulan transferan 30% masuk ke rekeningmu. Bulan pertama dapat 30%. Lalu orang ini berpikir kerja macam apa lagi tiap bulan dapat 30%. Lalu kemudian dia mulai jual apa yang ada padanya, diinvestasikan. Lalu kemudian bulan kedua dapat lagi 30%. Orang kalau seperti ini mulai rakusnya keluar, serakahnya keluar, mulai berkata kepada keluarganya, mulai berkata kepada ayah ibunya, harta apa yang dipunyai investkan saja. Situasi kering seperti ini dapat 30% sebulan. Bulan ketiga mungkin dapat lagi, ajak teman-temannya yang lain untuk invest sama-sama. Bulan keempat tidak ada kabar. Transferan tidak lagi masuk. Orang yang dulu menawari investasi dicari kemana, tidak jelas perginya. Apa yang dikejar dengan susah payah, akhirnya tidak ada hasilnya sama sekali. Ini orang kalau membingungi karpe diewe saudara. Tapi kalau kita belajar duduk dekat kaki Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus aku buat? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Percayalah, Tuhan akan berikan hikmat kepada kita semuanya. Amin. Tuhan itu menghargai niat hati kita, sikap hati kita. Anda mungkin tanya, Pak, kalau saya sudah berdoa dan saya melangkah, ternyata keliru. Bagaimana? Kalau Anda bertanya itu kepada saya menjawab, saya berulang kali mengalaminya. Saya berdoa, saya merasa Tuhan kasih hikmat untuk saya lakukan ini. Saya lakukan itu. Ternyata hasilnya tidak seperti yang saya rencanakan. Hasilnya gagal, hasilnya salah total. Tapi saya selalu percaya dia Bapa yang baik. Dia ingin bahwa kita yang penting taat, dengar-dengaran. Kalaupun keliru menafsirkan saudara, keliru mendengar, salah langkah. Selama niat hati kita ini belajar untuk ikut kehendak Tuhan, saya kok sangat yakin Bapamu justru akan menggunakan kegagalanmu untuk menentukan atau untuk membuat jalan-jalan yang baru dalam hidupmu. Bukankah Alkitab berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, saudara. Tahu artinya menetapkan? Saya melakukan satu langkah. Langkah ini keliru misalnya. Harusnya saya ke sana, tapi kemudian langkah ini menuntun saya ke sini. Tapi percayalah, dia Bapa yang baik. Dia bisa membuat titik di mana saya keliru ini justru menjadi tempat di mana
disinilah saya mengalami titik balik sehingga arah saya kembali ke jalan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saya. Dia menetapkan langkah-langkah kita. Bukankah banyak dalam tanda kutip keberhasilan yang terjadi karena kecelakaan? Kecelakaan dalam arti tidak disengaja, tapi ini mengarahkan kepada hal yang baik. Yusuf mungkin berpikir bahwa dijual sebagai budak di Mesir adalah kecelakaan. Ketika dia difitnah oleh istri Potifar, dia pikir saya langkahnya keliru lagi. Masuk penjara lebih celaka lagi. Tapi bukankah justru di penjara itulah dia semakin dekat dengan istana raja. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Jangan takut salah langkah. Selama Anda dan saya jalan, bukan karena Anda dan saya melakukan apa yang kita suka, apa yang jadi kehendak kita. Belajar cari kehendak Tuhan. Pertanyaannya, gimana Pak saya tahu kehendak Tuhan? Dulu saya pernah sampaikan kepada jemaat, saya tidak pernah dengar suara audible seperti Elia. Elia mah enak, Tuhan ngomong secara langsung, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Nanti akan terjadi ini, dan itu. Enak. Bisa dengar suara secara audible. Hari ini Anda mungkin tidak mendengar suara Tuhan, arahan Tuhan secara audible. Suara langsung terdengar di telinga Anda. Tapi percayalah firman Tuhan yang akan menuntun kita. Percayalah ada hamba Tuhan yang melalui sampaikan firman dan itu mengarahkan langkah hidup Anda. Percayalah ada orang-orang tertentu yang Tuhan kirim kepada Anda untuk memberikan petunjuk kepada Anda. Itu cara Tuhan berbicara kepada kita. Dan kalaupun akhirnya salah langkah, Dia Bapa yang penuh dengan anugerah. Dialah yang bisa membelokkan langkah kita justru untuk membawa ke tempat di mana yang seharusnya kita berada. Amin. Yang ketiga, belajar dari Elia. Yang ketiga, Ibu Bapak, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ayat yang keempat saya bacakan buat saudara. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Cara Tuhan itu ajaib. Cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan berkata kepada Elia, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu kemudian Alkitab berkata seperti ini, engkau dapat minum dari sungai itu. Soal minum Tuhan sudah urus. Bagaimana dengan soal makan? Alkitab berkata, burung-burung gagak telah kuperintahkan. Garis bawahi kata telah. Sebelum semuanya terjadi, Tuhan sudah perintahkan lebih dulu burung gagak. Sebelum Elia berada di sungai Kerit. Sebab firman ini baru datang kepada Elia. Elia, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Berarti Elia sudah berada di sungai Kerit belum? Belum. Bersembunyilah di sana. Belum ada di sana. Tapi Tuhan berkata, burung gagak telah kuperintahkan. Sebelum kita melangkah, berkat sudah disediakan bagi kita. Amin. Tapi Alkitab berkata apa? Coba perhatikan dengan teliti. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pikirkan ini. Kalau Elia tidak taat, apa yang terjadi? Dapat pemeliharaan Tuhan enggak? Sekalipun Tuhan berkata, burung gagak telah. Sekalipun kita tahu di depan sana Tuhan siapkan berkat,
Tuhan siapkan pemeliharaan, Tuhan siapkan semua yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik. Kalau kita tidak taat, itu juga tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan di masa kering, itu bisa kita alami kalau dengar-dengaran suara Tuhan. Yang kedua adalah belajar taat dengan perintah Tuhan itu. Jawaban Tuhan itu bukan akan. Jawaban Tuhan adalah telah. Saya ulangi lagi. Tuhan tidak berkata, aku akan memberkatimu. Dalam konteks ini, Tuhan telah memberkatimu. Amin, Ibu Bapak Saudara. Siapa yang bergumul dengan keuangan, sesungguhnya Tuhan telah mengirimkan burung gagak untuk menolong, mencukupkan segala yang Anda butuhkan. Siapa yang sakit, Tuhan telah menyatakan kesembuhan buat kita. Masalahnya adalah Anda dan saya taat atau tidak. Kalau kita tidak taat, ya kita tidak akan mengalami. Sesimpel kalau Elia tidak ikuti perintah Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit, Elia juga tidak mengalami pemeliharaan Tuhan, mujizat dan pertolongan Tuhan. Yang lebih luar biasa lagi seperti ini. Ketika Tuhan berkata, burung gagak telah kuperintahkan kepadamu. Sesungguhnya saudara, itu ujian ketaatan buat Elia. Perhatikan baik-baik. Ada sebuah pelajaran yang penting untuk Anda dan saya tangkap dan Anda aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Perhatikan saya gini. Ini sebetulnya ujian ketaatan buat Elia. Kok bisa? Karena Tuhan di awal sudah kasih tahu, nanti burung gagak yang akan kirim makanan buat kamu. Kira-kira kalau saya berkata kepada saudara, bersembunyilah di satu tempat, nanti anjing yang pintar, Rottweiler, akan kirim makanan ke tempatmu. Siapa percaya? Nanti anjing ini akan kirim daging setiap hari ke tempat di mana nanti aku tunjukkan kepadamu. Siapa percaya? Enggak percaya. Kenapa? Caranya enggak masuk akal. Ingat loh, Tuhan kasih cara yang tidak masuk akal sebelum Elia pergi ke Sungai Kerit. Seandainya tidak dikasih caranya, mungkin mudah bagi Elia untuk taat. Ketika Tuhan berkata, pergilah, bersembunyilah di Sungai Kerit, nanti pasti ada pemeliharaan. Elia mungkin akan dengan gampang melakukan. Tapi ketika Tuhan berkata, nanti burung gagak akan kirim makanan buat kamu. Bisa saja Elia justru menjadi tidak percaya. Alasannya apa? Burung gagak terkenal burung yang rakus. Bagaimana mungkin membawa roti? Dan pertanyaannya, burung gagak dapat roti dari mana? Burung gagak nanti akan kirim daging kepadamu. Ingat, zaman dulu belum ada GoFood, saudara. Zaman sekarang mah ada GoFood. Tidak ada GoFood, tapi Tuhan berkata, burung gagak telah kuperintahkan membawa roti daging kepadamu. Lebih lagi, kalau Elia ini adalah orang yang tipikal, saudara, otak, pikiran, logikanya main, dia tambah tidak percaya lagi. Kenapa? Dia akan tanya, Tuhan, kok burung gagak? Kenapa bukan binatang yang lain? Kalaupun mau cara yang tidak masuk akal, kenapa mesti pakai burung gagak? Imamat pasal ke-11, kalau tidak salah ingat saudara, daftar binatang haram itu salah satunya adalah burung gagak. Kenapa Tuhan pakai burung yang haram untuk kasih makanan kepada hambanya? Nangkap maksud saya? Di luar nalar, di luar logika. Sama-sama pakai binatang, kenapa tidak pakai domba lah, lembu lah? Toh itu kan binatang halal.
menurut konteks budaya Yahudi. Kenapa suruh burung gagak? Yang jelas Taurat menyebutkan burung yang diharamkan bagi mereka. Kenapa burung yang haram malah dipakai untuk memberkati Elia? Cara Tuhan seringkali tidak masuk akal. Dan kadangkala, ini poin penting yang Anda harus belajar. Tuhan seringkali memakai orang-orang yang di luar apa yang kita bayangkan dan pikirkan sebelumnya. Ibu bapak, ketika kita mengalami masalah, sejujurnya, jujur ya, terbersit orang-orang tertentu yang kita pikir bisa menolong kita. Betul enggak? Minimal kasih kita pinjaman. Minimal untuk sesaat bisa menolong kita hidup. Orang-orang tertentu, nama-nama tertentu mulai berseliweran di atas kepala kita. Oh, saudaraku yang ini sangat berhasil. Oh, adikku sangat sukses. Oh, orang tuaku masih punya banyak simpanan. Lalu kita pikir, Tuhan gerakkanlah mereka untuk menolong aku. Tuhan gerakkan mereka untuk memberkati aku. Itu kan yang terlintas dalam pikiran kita. Pelajaran Elia dan burung gagak mengajar kepada kita. Seringkali cara yang tidak masuk akal. Dan seringkali Tuhan pakai orang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebagaimana Tuhan kirimkan burung gagak, itu di luar pikiran Elia. Burung yang diharamkan kok dipakai Tuhan. Maka juga sama dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan pakai orang-orang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya untuk menolong kita. Betul enggak saudara? Ayo ingat-ingat lagi pengalaman yang pernah terjadi dalam hidupmu. Di saat posisimu terjepit, di saat posisimu benar-benar kritis, Anda sudah membayangkan mungkin orang ini yang Tuhan kirim untuk menolong. Mungkin orang ini yang Tuhan utus untuk memberkati. Mungkin orang ini yang hatinya tergerak ketika Anda berdoa. Malah banyak orang Kristen sudah melancangi Tuhan dengan menyebut nama orang yang dia pikir bisa digerakkan Tuhan untuk menolongnya. Saya berdoa jemaat Tuhan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Amin. Jadi jangan berdoa, tolong hambamu Pak Petrus tahu keadaanku dan tiba-tiba mengirim GoFood, GoSend datang ke rumahku. Tiba-tiba Pak Petrus tanya berapa nomor rekeningku. Please jangan berharap seperti itu. Karena seringkali Tuhan pakai orang-orang yang bahkan mungkin tidak pernah Anda dengar, tidak pernah ketemu, lama tidak berjumpa. Bahkan kadangkala Tuhan bisa pakai musuhmu untuk memberkatimu. Kayak Elia mungkin terkejut yang diutus burung gagak, burung yang haram itu. Bisa Tuhan memakai musuhmu untuk menolongmu. Tidak ada yang tahu. Siapa sangka Ruben, Simeon, Yehuda, saudara-saudara Yusuf yang lain ketika masa kelaparan hebat, dia datang ke Mesir untuk membeli gandum, untuk membeli makanan, supaya mereka sekeluarga besar hidupnya terpelihara. Siapa sangka yang menolong mereka justru adalah Yusuf yang dulu mereka jual, Yusuf yang dulu mereka benci, Yusuf yang dulu ketika berada di sumur mungkin berteriak-teriak kepada kakaknya, tetapi mereka tetap lakukan itu karena benci kepada adiknya ini. Siapa sangka Tuhan kirim Yusuf untuk menolong mereka. Saya tidak tahu bahasa Indonesia yang paling tepat. Makanya bahasa Jawa itu powernya luar biasa. The power of bahasa Jawa. Bahasa Jawanya adalah ngelehke. Ini buat yang streaming dan Anda di luar Jawa, mungkin Anda asing dengan kata ini. Ngelehke, you know ngelehke? Ngelehke itu apa? Luwe ya, betul. Bukan ya, ngelehke. Apa bahasa Indonesianya? Bantu saya, ngelehke, apa?
Ngeleh itu kayak getem-getem dengan orang ini. Orang ini yang justru menolong kita. Kita memperlakukan dengan buruk seseorang. Orang itu juga yang pada akhirnya justru Tuhan pakai menjadi jawaban bagi hidup kita. Kita tidak pernah tahu. Apapun cara Tuhan, tidak jadi masalah. Bukankah yang terpenting bagi Elia, dia terpelihara. Amin. Dia bisa minum dari sungai itu dan dia bisa menikmati roti dan daging yang dikirim burung gagak dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Makanya saya sarankan kepada saudara, berbaik hatilah kepada semua orang. Bahkan berbaik hatilah kepada musuh-musuhmu. Sebab Anda tidak pernah tahu, musuhmu lah yang satu kali Tuhan pakai untuk menolong dan memberkatimu. Bagaimana mungkin Anda begitu benci dengan seseorang, Anda bahkan sampai mati pun saya tidak mau kenal dia. Pada titik tertentu, justru orang itulah yang akan menolong Anda. Di mana muka ini ditaruh, makanya berbaik hatilah kepada semua orang. Tolonglah semua orang, kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya saudara, hari ini kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan di masa kering. Masa kering bukanlah masa yang menakutkan kalau Anda terpaut kepada Tuhan. Amin. Masa kering justru adalah kesempatan kita mengalami Tuhan. Masa kering tahun 2020 mungkin adalah tahun yang tidak akan pernah Anda lupakan. Dan tahun 2021 mungkin juga akan menjadi tahun yang tidak akan pernah Anda lupakan. Bukan hanya soal krisisnya, bukan hanya soal kekeringan yang terjadi dalam hidup Anda. Tetapi justru di tahun inilah kita mengalami kuasa firman. Apa yang dikatakan firman, ya dan amin. Semuanya mengalami. Kami, gembalamu juga mengalami. Tetapi kami berani berkata kepada Anda, kami belajar berespon benar. Kami tetap percaya Tuhan telah kirimkan burung gagak di depan sana. Amin. Amin. Belajar taat, belajar taat, belajar berdiam, tidak membingungi dengan urusan kita sendiri, bingungi karpe dewe, jangan itu terjadi dalam hidupmu. Taat, apapun yang Tuhan mau lakukan dengan cara yang bahkan tidak masuk akal, belajar percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita mengalami Tuhan di masa kekeringan ini. Tuhan memberkati kita semuanya.